tersebut sudah sepi semenjak tanggal 10 Juli 2020 dan keluarga Baradae juga diketahui tidak terbuka kepada siapapun dan lebih tertutup dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Rumah Baradae sendiri memang sudah kosong semenjak kasus penembakan Brigadir J, tapi beberapa warga melihat memang ada beberapa aktivitas di rumah Baradae pasca kasus penembakan Brigadir J belum lama ini. Beberapa hal yang dilakukan termasuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk. Dari petunjuk itu kemudian diperoleh informasi dan pengembangan bahwa ada seseorang yang berada di TKP. Kita support Richard dengan kepribadian yang menurut kita gimana? Sosok yang sangat bela DP teman, sangat care dengan DP teman. Dia juga beberapa kali terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan, jadi relawan dalam bencana. Dia juga atlet panjat dan menurut kita masih belum percaya dengan kejadian yang dia alami saat ini gitu. Tetap semangat, tetap harus berani, harus bertanggung jawab dengan bicara jujur supaya orang semua bisa tahu yang sebenarnya. Dan untuk sedikit mengobati rasa bersalah itu adalah berani jujur. Seseorang kan bisa saja kapan saja bisa berubah. Tapi secara pengenalan per individu saya yakin dia bukan adalah aktor utama dalam penembakan itu. Kaum keluarga cuma berharap ini kan prosesnya kan sebentar berjalan, jadi kami berharap semua akan selesai dan kami juga turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Brigadir J. Dan kedua, kami kaum keluarga mohon ampun sebanyak-banyak kepada Tuhan atas masalah yang menimpa ini. Baradae, kami keluarga hanya menyerahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menolong, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan beracara. Kalau keseharian dia anak baik. Tapi untuk yang setelah dia masuk ke sana, kita tidak tahu kan dia urusannya di sana. Apakah dia rajin berorganisasi di gereja? Kalau di gereja dia ada organisasi pemuda, kedua dia ada organisasi KPA itu apa? Kalau pecinta alam. Orang bukan cuma kita, semua keluarga kaget kan. Misterius, dua hal aneh ditemukan di rumah Baradae pasca jadi tersangka. Salah satunya bikin kaget, 26 hari bagi polisi untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Kasus ini menjadi sorotan nasional, bukan hanya mantan jenderal yang bersuara, namun Presiden Joko Widodo pun buka suara terkait kematian Brigadir J. Baku tembak antara sesama ajudan Irjen Verdi Sambo ini langsung dengan cepat jadi konsumsi publik. Jenderal Bintang 2 termuda saat ini pun kembali diperiksa oleh Barreskrim Polri siang tadi. Pasca Baradae ditetapkan sebagai tersangka, ada dua keanehan yang terjadi di rumah Baradae di Manado. Rumah yang terletak di Tamara Residence, Kecamatan Mapanget, ini masih terpantau sepi. Keanehan yang pertama adalah rumah tersebut sudah kosong selama 1 bulan lebih. Tapi beberapa tanaman yang ada di rumah Baradae ini masih tumbuh dengan segar. Padahal menurut tetangga sama sekali tidak ada orang yang datang ke rumah tersebut. Keanehan yang kedua adalah para tetangga maupun kepala lingkungan di perumahan dari Baradae sudah sangat tertutup. Saat wartawan mencoba mewawancarai beberapa tetangga di rumah Baradae, mereka seperti menghindar. Padahal 2 pekan lalu, para tetangga ini dengan senang hati menerima wawancara atau membahas tentang keluarga Baradae. Dari 4 orang tetangga yang diwawancarai, semuanya punya jawaban yang hampir sama dan seperti sudah diatur. Rata-rata tetangga menghindari pertanyaan inti tentang di mana sebenarnya ibu dan ayah dari Baradae. Luhut Panjaitan tak peduli backing Verdi Sambo, minta jenderal ini usut sampai ke Luhut Binsar Panjaitan, salah satu penjabat Batak di pemerintah Jokowi, mengomentari kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat di rumah Verdi Sambo. Dia meminta ini diusut tuntas. Luhut Panjaitan meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat dan tak peduli siapapun backing Verdi Sambo. Luhut Panjaitan juga meminta Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk mengusut tuntas kasus ini sampai
sampai ke akar-akarnya. Luhut Panjaitan yang juga memberi koordinator bidang kemaritiman dan investasi atau Menko Marves ini meminta polisi tidak ragu-ragu mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Luhut Panjaitan meminta Kabarreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada yang membacking atau para pelaku pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Saat ini sudah ada 4 tersangka yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sekaligus suami Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sementara itu, pegiat media sosial Umar Hasibuan mendukung pemerintah Luhut bin Sarpanjaitan tersebut. Hal tersebut disampaikan Gus Umar sapaan akrabnya melalui cuitan di akun media sosial Twitter @umarhasibuan77. Pria yang berasal dari Sumut ini juga mengatakan kasus tersebut akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Baru terungkap Brigadir J dibunuh karena mau bongkar wanita judi sabu yang dikelola Ferdy Sambo. Baru terungkap Brigadir J dibunuh karena mau bongkar wanita judi sabu yang dikelola Ferdy Sambo. Baru terungkap fakta baru pembunuhan Brigadir J. Brigadir J yang tewas ditembak Baradae ternyata itu atas instruksi Irjen Ferdy Sambo. Brigadir J adalah ajudan Ferdy Sambo yang menjadi sopir istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Tewasnya Brigadir J membuat publik geger karena banyak kejanggalannya ditemukan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, kini muncul lagi fakta baru. Ya, baru terungkap lagi fakta terbaru pembunuhan Brigadir J. Fakta baru diungkap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Komarudin Simanjuntak sempat menyinggung soal sabu, judi wanita serta dugaan selingkuh dan polisi wanita atau polwan. Mendengar perkataan Komarudin Simanjuntak, Hotman Paris Hutapea terpengarah. Hotman langsung menyambar statement Komarudin Simanjuntak. Lantas, Komarudin Simanjuntak menjawab bahwa dirinya selama ini menerima banyak laporan soal dugaan tindak ilegal di seputar lingkaran Irjen Ferdy Sambo. Lalu Hotman kembali mempertegas siapa yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Hotman pun kembali menegaskan bahwa dugaan sementara motivasi pembunuhan Brigadir J karena apa yang sudah disebutkan Komarudin Simanjuntak. Sontak Hotman pun terkaget-kaget. Hotman langsung meminta komentar Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Deddy Prasetyo, yang hadir di via Zoom dalam acara tersebut. Irjen Deddy Prasetyo kemudian meminta pihak-pihak yang melontarkan kecurigaan untuk segera melapor dan membawa bukti, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diusut oleh Mabes Polri. Deddy kembali menegaskan jika apa yang disampaikan Komarudin Simanjuntak benar adanya, pasti semua yang terlibat bakal ditindak tegas. Dugaan perselingkuhan. Isu dugaan perselingkuhan juga sempat mencuat dibahas dalam acara yang dipandu Hotman Paris Hutapea ini. Dalam acara tersebut, Komarudin Simanjuntak membeber bahwa Brigadir J sempat membocorkan dugaan perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo kepada Putri Chandrawati. Besar kemungkinan Irjen Ferdy Sambo marah, lalu terjadilah pembunuhan terhadap Brigadir J. Apalagi sempat disebutkan pula bahwa cekcok antara Irjen Ferdy Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati sudah terjadi sejak di Magelang. Hotman Paris Hutapea berkali-kali singgung polwan. Acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris Hutapea pada Rabu 10 Agustus 2022 malam benar-benar panas. Selain mencuatkan adanya dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir J, mencuat pula soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo. Dalam acara itu, Hotman Paris Hutapea berkali-kali menyebut sosok perselingkuhan yang disebut sebagai polisi wanita atau polwan. Namun siapa polwan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci oleh Hotman maupun Komarudin Simanjuntak. AKP Rita Yuliana jadi sorotan. AKP Rita Yuliana jebolan Akpol 2013 sempat dicurigai masyarakat sebagai istri simpanan Irjen Ferdy Sambo. Nama AKP Rita Yuliana tersebut terus mencuat seiring dengan perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J. Meski demikian, belum ada bukti yang kuat soal isu bahwa AKP Rita Yuliana punya hubungan spesial dengan sang jenderal. Namun ada pula jawaban soal dugaan perselingkuhan antara Irjen Ferdy Sambo dengan AKP Rita Yuliana yang disebut-sebut membuat Putri Chandrawati marah dan kecewa. Diketahui bahwa saat ini AKP Rita Yuliana bertugas di Polda Metro Jaya sejak 24 Desember 2021. Ia berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, lulus Akpol penempatan pertama Rita di Polda di Yogyakarta. Ia juga sempat mendapat pendidikan ke Cina pada tahun 2019. Sebelum dimutasi ke Polda Metro Jaya, Rita terlebih dahulu mendapat jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur.